Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini giliran manusia yang akan kita bahas mengenai sistem pencernaannya ya. Ya, kalau kemarin kita telah membahas pencernaan pada hewan, berulang kali kita katakan pencernaan secara mekanik, pencernaan secara kimiawi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencernaan mekanik dan kimiawi ini? Jadi, jika berdasarkan cara menghaluskannya, pencernaan itu prosesnya dibedakan menjadi dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Paling membedakan adalah jika menggunakan cara mekanik, itu dia menggunakan alat pencernaan. Prosesnya adalah menghancurkan makanan dari yang bentuknya besar menjadi bentuk yang lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan kimiawi adalah proses menghaluskan makanan dengan menggunakan cairan yang melumatkan makanan yang sudah halus, teman-teman. Jadi makanan yang sudah diperkecil dari pencernaan mekanik tadi, lalu dihaluskan lagi, dilumatkan lagi seperti bubur kurang lebih ya, dengan menggunakan cairan yang dinamakan dengan enzim tadi. Ilustrasinya apa sih yang dimaksud dengan pencernaan mekanik dan kimiawi? Berikut adalah ilustrasi perbedaan antara pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, ketika makanan telah mengalami proses pencernaan secara mekanik, yang tadinya bentuknya besar-besar, masih bulat gitu ya, menjadi lebih halus atau lebih kecil ukurannya. Contoh dari pencernaan mekanik adalah ketika kita mengunyah makanan dengan gigi kita gitu ya. Lalu ketika sudah halus makanannya melewati pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan dengan menggunakan cairan atau enzim yang tadinya bentuknya kecil-kecil menjadi lebih lumat seperti bubur yang ada di sebelah kanan gitu ya. Ya, mengapa kita harus mengunyah makanan kita terlebih dahulu? Kan bisa Bu Nana makanan itu dicerna di dalam lambung, nantinya kan juga akan dicerna. Lalu kenapa kita perlu mengunyah? Nah, ini dia alasannya teman-teman. Jadi di sebelah kiri adalah makanan yang belum dikunyah, sementara sebelah kanan adalah makanan yang telah dikunyah. Bentuknya lebih kecil gitu ya daripada yang belum dikunyah. Itu akan lebih memudahkan enzim atau kelenjar atau cairan tadi untuk melumatkan makanan kita. Dan sari-sari makanan yang terkandung di dalamnya pun jadi lebih mudah untuk diserap. Ya, setelah kita memahami apa itu arti pencernaan mekanik dan kimiawi, saatnya kita mengenal organ-organ apa saja sih atau alat apa saja sih yang berperan dalam pencernaan manusia, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat utamanya atau organ utamanya yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir adalah anus. Nah, ini adalah alat-alat utama dari sistem pencernaan manusia. Lalu alat tambahannya atau organ yang menunjang adalah gigi, lalu ada lidah, lalu ada kelenjar ludah, ada hati, dan pankreas. Ya, alat yang pertama terlibat adalah rongga mulut, karena kita memasukkan makanan kita melalui mulut ya teman-teman. Ya, di dalam rongga mulut ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekaniknya adalah dibantu oleh gigi, seperti yang tadi Bu Nana katakan di awal ya. Gigi manusia itu terdiri dari 3 jenis, ada gigi seri, gigi taring, dan geraham. Gigi seri itu fungsinya untuk menggigit makanan atau memotong makanan, sedangkan gigi taring itu fungsinya untuk merobek makanan yang kira-kira agak keras gitu ya, atau agak sulit untuk dikunyah langsung gitu ya. Sementara gigi geraham fungsinya untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Lalu setelah gigi, pencernaan secara mekanik di dalam mulut juga dibantu oleh lidah. Nah, lidah ini fungsinya adalah untuk mengaduk makanan, juga membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Lalu setelah pencernaan mekanik juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Fungsi dari kelenjar ludah ini, atau kalau kemarin kita katakan saliva ya, saliva ini fungsinya adalah mengencerkan makanan sehingga makanan bisa lebih lumat dan mudah untuk ditelan gitu ya teman-teman.
Nah, sebenarnya saliva ini atau kelenjar ludah ini itu memiliki fungsi yang lebih penting untuk mengubah zat tepung atau pate menjadi zat gula, teman-teman. Karena saliva ini atau kelenjar ludah ini mengandung enzim petialin atau amilase. Zat tepung atau pate itu apa sih? Dia biasanya terdapat pada makanan yang banyak mengandung karbohidrat, teman-teman, seperti nasi, kentang, ubi, dan sebagainya. Makanya ketika teman-teman mengunyah nasi saja secara terus-menerus sampai halus gitu ya, dikunyah-kunyah terus nasinya, itu lama-kelamaan dia akan terasa agak manis. Selanjutnya, alat yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran berupa tabung, panjangnya sekitar 20 cm ya teman-teman. Di dalam kerongkongan ini, coba teman-teman perhatikan ilustrasi videonya. Makanan itu diremas-remas dengan menggunakan gerak peristaltik atau gerak yang bergelombang. Teman-teman coba perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini kerongkongan itu meremas-remas makanan secara bergelombang gitu ya. Dinding-dindingnya itu dinding-dinding dari kerongkongan itu bergerak-bergerak dengan bergelombang, teman-teman. Nah, fungsinya itu adalah untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Ya, alat yang ketiga adalah lambung. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, sama seperti di dalam mulut. Pencernaan mekaniknya itu dibantu oleh otot dinding lambung yang fungsinya untuk meremas-remas atau mengaduk makanan di dalam lambung. Kimiawinya apa? Kimiawinya itu ternyata di dalam lambung terdapat banyak enzim, teman-teman. Dinding lambungnya itu menghasilkan getah lambung yang terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, teman-teman coba perhatikan ilustrasi videonya. Itu yang berwarna kuning seperti cipratan itu adalah enzim atau getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung. Terdiri dari 3 zat tadi, yaitu pepsin, renin, asam klorida. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi, teman-teman. Pepsin itu fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino, lalu renin fungsinya untuk mengubah protein susu menjadi kasein, dan yang terakhir asam klorida untuk membunuh kuman-kuman yang ada dalam makanan. Teman-teman bisa perhatikan tadinya awalnya makanannya bentuknya besar, ukurannya besar gitu ya. Ketika dihancurkan oleh enzim-enzim tadi menjadi serpihan-serpihan halus, makanannya menjadi kecil-kecil gitu ya. Lalu selanjutnya nanti dialirkan ke usus halus.